Saya kira nggak ada efek sampingnya kalau kurma ini ya, karena manisnya alami dan bisa juga dirasakan, dicicipi dan dimakan. Saya rasa manisnya alami, nggak ada bahan cewek-cewek pengawet. super berarti ya manis alami. Iya. Andi terlalu Ya, benar. Andi terlalu tuh cerita. Biar bisa jadi presentasi juga. Hah? Poliner ya barang ya. Dari Iran. Oh dari Iran nih. Dari Wah Iran. ini kelihatan segar sekali nih. Ya karena tiap tahun itu masuk harus diperbaharui kurma memang. Begitu? Tiap tahun ya. Ya, kalau mendekat puasa itu kapan kapal kurma itu dari Iran, dari mana langsung. Jadi ini kurma nggak numpuk di Tanah Abang. Oh Ya, begitu. memang spesial memang ya. Jadi kemasannya juga bagus, terjaga, jamin kualitas. Oke. Ini luarnya kita makan kurma nih. Kebetulan di sini ada apa pengusaha kurma asal Mandar di ibu kota. Nah ini wah, luar biasa ini bisnis kurma, apalagi mau lebaran sebentar lagi nih sebentar kan. lagi. Pasti Tinggal hitungan hari, berapa hari lagi puasa ini. Nah sudah stok berarti sudah banyak nih persiapan stok ini. sudah ada banyak persiapan. Dari mana saja ini apa kurmanya nih? Sambil makan boleh? Ya, boleh sambil makan. Ini kurmanya ada dari Iran, dari Madinah, itu. Dari Iran, dari Madinah kebanyakan ya? Iya, kebanyakan. Berarti biasanya kalau sudah mulai lebaran begini baru kapan datangnya ini? Biasanya kurma itu datang dari luar negeri itu biasanya awal tahun, biasanya bulan Januari. Jadi 3 bulan, 2 bulan menjelang bulan puasa itu kapal itu dari luar negeri itu datang ke Indonesia bawa kurma. Berarti ini Januari, Februari, Maret, wah masih fresh sekali nih. Ya, masih fresh. Masih fresh sekali ya. Masih terjaga ya, masih terjaga. Dan ini enak sekali luar ya. Kulitnya tebal ya, kulitnya tebal, dagingnya tebal, dagingnya tebal isinya. bijinya kecil. Anunya apa namanya? Ya, bijinya tulangnya, kecil. ya. Bagaimana ceritanya nih? Cerita dulu bagaimana ceritanya bisa kita bisnis kurma ini? Karena ini kan bagi saya ini unik ya. Ya, unik betul. Orang Mandar di perantauan bisnisnya kurma, ya kan? Ya. Kurma kita tahu sendiri dari mana, dari luar negeri Arab ya, gitu kan? dari Arab. Nah, bagaimana ceritanya ini? Ya ceritanya ini pada awalnya itu saya kenalan pengusaha yang berhasil di Jakarta itu yang sekolah di luar negeri. Ya kebetulan orangnya juga pebisnis ya. Nah, pebisnis ya, dia bisnis kurma, bisnis kain, dikirim ke Kalimantan, ke Sulawesi. Nah, di situ saya belajar, diajari saya gimana cara bisnis di ibu kota di Jakarta. Berarti sama-sama mahasiswa dulunya? Dia mahasiswa, tapi sekarang dia udah jadi dosen. Ya. Sejak kapan itu? Maksudnya sejak kapan bisnis ini dijalankan begitu? Semenjak saya bisnis ini jalankan mungkin sekitar 2018. 2018 ya, mendekat bulan puasa. 2020 sudah mau 4 tahun berarti 4 tahun, udah mau 4 tahun. Nah, terus bagaimana kelanjutannya tadi? Ya. Pada awalnya ini saya disuruh makan kurma ini. Saya makan, wah ternyata enak ya, lebih, maksudnya kualitasnya lebih bagus ya, lebih terjaga, lebih terjaga itu. Kemudian saya disuruh bahasanya, mau bisnis nggak Abdillah? Gitu bahasanya. Kalau mau bisnis ini bisa dicoba-coba ini untuk dipasarkan, dijualkan ke teman-teman, kerabat. Pada awalnya gitu ya. Pada awalnya gitu saya jualan ke teman-teman, ke kerabat. Akhirnya lama-kelamaan akhirnya lancar juga ya, lancar. Kalau boleh tahu sedikit, Abdillah ini asalnya di mana sebenarnya di Mandar? Kebetulan saya lahir di Mapili Barat, khususnya berada di Kecamatan Luyo, Kabupaten Pulau Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Berarti yang jembatan panjang itu ya? Ya, jembatan yang disebut dengan jembatan Mapili dengan dekat Pasar Mapili. Ya. Kalau kita bisa flashback sedikit, Abdillah ini dulunya bisa di Jakarta bagaimana ceritanya? Pada awalnya saya bisa ke Jakarta itu ya soalnya melalui jaringan senior, melalui jaringan pendekatan kekeluargaan. Akhirnya saya diajaklah teman-teman senior, pengen nggak kuliah di Jakarta. Akhirnya saya inisiatif, daripada saya di daerah, mendingan saya hijrah ke Jakarta. Gimana lihat-lihat kondisi Jakarta, gimana kita sekolah di Jakarta. Ternyata akhirnya perlahan-lahan ya dinikmati ya, meskipun pada awal-awalnya berat ya. Rasa rindu ke kampung itu lebih tinggi, rasa kangen ya itu tetap ditahan. Karena kita punya prinsip yang kuat dari Sulawesi berangkat ke Jakarta itu ini berjuang. Nah, gitu. Jadi ibaratnya ini bisnis lahir dari
Abdillah saat mahasiswa begitu ya. Dan sekarang sudah selesai. Sementara penyusunan akhir. Penyusunan akhir ya. Dalam skripsi ya. Berarti ini masih mahasiswa sudah berwirausaha. Iya. Langsung ini lagi apa namanya kurma lagi. Ya, kurma sebentar ya. lagi unta kayaknya nih. Iya. Abdillah, ini sudah kemana saja ini bisnis kurmanya Abdillah? Ya, alhamdulillah kemarin saya pasarkan di pengusaha-pengusaha muda, di partai-partai, jaringan-jaringan di kementerian, itu banyak jaringan-jaringan dosen. Ya, alhamdulillah di kalangan masyarakat juga. Memang apa yang yang spesial dari kurmanya dari Abdillah ini? Apa yang beda dengan yang lain barangkali? Ya, saya rasa ada yang membedakan tersendiri ya. Mulai dari kemasan, mulai dari daging kurma bijinya kecil, spesial memang dispesialkan. Yang kedua, kalau dimakan itu manisnya terasa gitu ya? Nikmat ya. Oke. Nah, gitu. Jadi artinya dari segi kemasan, dari segi kualitas rasa, semua lengkap semuanya gitu lengkap. Ya. Jadi apa tadi ke mahasiswa, ke politisi ya, politisi, partai anggota senator, gitu loh, anggota DPR provinsi, bahkan ke daerah. Ke daerah kemana saja sudah itu? Ini. Ada yang sebenarnya kalau ini kurma sudah masuk di Sulbar, kemudian saya kirim ke Jambi, Lingga ya di sekitaran DKI, ada juga ke Kalimantan. Berarti bukan lagi nih pembeli tiket artinya ya. Ini bukan lagi pembeli tiket, sudah lebih dari bukan hanya segala pembeli tiket, tapi menghidupi kehidupan di Jakarta. Begitu ya. Yang membiayai sedikit biaya pendidikan, bantu keluarga yang sekolah di Jakarta itu. Berarti termasuk membantu keluarga sekolah di Jakarta gitu. Karena saya punya mimpi itu membawa keluarga sekolah di Jakarta, fasilitasi ya kita bantu dikit-dikit. Karena gitu saya punya mimpi itu untuk di lingkungan keluarga saya, untuk saya perbaiki sumber daya manusia di keluarga saya dorong untuk fasilitasi di bagian pendidikan. Yang mau sekolah di Jakarta, saya tarik Jakarta. Kenapa seperti itu? Apa yang membuat Abdillah melakukan itu gitu? Yang membuat saya terdorong itu semangat itu karena saya melihat dalam lingkungan keluarga saya itu sebenarnya kurang pendidikan ya. Oke. Sebenarnya kurang apa sih pendidikan keluarganya Abdillah di sana? Ya mungkin karena faktor biaya, faktor lingkungan ya biasalah kalau di kampung. Bisa dikatakan Abdillah ini termasuk yang paling cukup tinggi sekolahnya di keluarga gitu. Ya paling tinggi sih ya mungkin ada beberapa keluarga, ada juga ada juga sudah banyak pegawai gitu loh. Nah, Abdillah, kira-kira bagaimana sih memotivasi diri barangkali ya untuk khususnya anak muda ini ya, khususnya mahasiswa gitu kan, perantau untuk terjun di dunia bisnis begitu? Pada dasarnya sih mikir-mikir ya, gimana cara kita berjuang hidup tanpa dikirimin dari orang tua. Itu yang membuat saya semangat bisnis itu ya itu persoalan-persoalan gitu. Jadi gimana cara kita cari uang sambil kuliah dengan cara yaitu bisnis. Sehingga dapat menghasilkan membiayai hidup terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di Jakarta, kemudian bahkan kita selipkan untuk biaya-biaya pendidikan kita, kebutuhan pendidikan kita gitu. Nah kira-kira sebagai mahasiswa ya rata-rata berapa kira-kira kebutuhan hidup di Jakarta itu sebagai mahasiswa per bulannya kira-kira seapa Rio per bulan? Saya rasa kebutuhan di Jakarta itu lumayan banyak juga ya karena apa-apa serba mahal semua ya. Kita tuh belum bicara soal ini ya suami istri ya. Belum bicara pekerja. Ini masih mahasiswa. Kira-kira mahasiswa itu berapa kebutuhan yang dibutuhkan dalam satu bulan itu untuk bisa hidup di Jakarta? Betul. Kira-kira berapa itu? Saya rasa mungkin ya 3 jutaan lah cukup 3 untuk juta biaya makan dan biaya jalan-jalan kemana-mana gitu loh. Pegawai sudah itu. Jadi memang harus bisnis kalau mau sekolah di Jakarta begitu ya. Dan inilah salah satu contoh yang menurut saya cukup menginspirasi barangkali ya untuk mahasiswa, untuk teman-teman pelajar, untuk kira-kira kalau mau hidup di ibu kota ya seperti ini Luluare begitu. Nah kalau boleh tahu berapa usianya nih Abdillah? Berapa usia sekarang? Usia saya masih muda ya. Berapa? Mungkin sekitar 24 kayak. 24. Berarti boros di muka bapak ini. Ya gitulah kalau kita berjuang di kampung ya, sekolah di kampung ya. Saya tanyakan usianya beliau ini karena ya usia masih muda, sudah ada usaha sendiri, keinginan maju yang cukup kuat. Itu yang sangat penting ditanamkan bagi
generasi muda kita ke Terutamanya depan. anak muda ya untuk ke depannya, biar nggak bermalas-malasan gitu loh. Betul. Nah, kira-kira ini bisnis kurma kan bisa dikatakan bisnis yang cukup menjanjikan, apalagi di Indonesia buku- ini ya, apa di ya? Indonesia. Dimana Banyak penikmat kurma ya. Banyak penikmat kurma, apalagi musim Lebaran seperti musim Lebaran, musim puasa. Ke depan seperti apa mimpi-mimpinya gitu? Ya, mimpi saya ini ya mudah-mudahan ini kurma ini saya bisa tembus ke provinsi, ke bupati, ke gubernur, ke anggota senator, gitu loh. Bisa tembus ke seluruh bupati yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat ya. Mudah-mudahan bisa difasilitasi lah, dibantu, didorong terutama di bidang pemerintahan untuk membawa produk ini, kurma saya ini masuk di lingkaran-lingkaran pemerintahan. Tuh, Itu harapan keren saya. nih Pak Bupati itu, Pak Gubernur. Nah, ini putra daerah ini. Wah, jangan disia-siakan. Gitu. Harus difasilitasi dengan baik, apalagi beliau ini punya niat yang baik ya untuk betul. meningkatkan juga pendidikan di Sulbar. Di Sulbar. Oh, menurut Bila sendiri sejauh ini bagaimana respon pemerintah gitu dalam hal mendorong barangkali agar mahasiswa seperti Abdillah ini bisa berwirausaha begitu? Respon pemerintah sangat bagus mendorong, bahkan menyemangati saya. Bahkan kalau saya tidak ada modal, dikasih modal ya, dikasih modal untuk gimana cara berusaha gitu loh, berjuang gitu loh. Wah, berarti ini yang penting karena jangan sampai cuma kasih semangat, tidak ada ini ada susah juga. Ini ibu kota bos, gitu kan. Butuh fulus. Ya, betul. Nah, Abdillah, Apa yang menarik bisnis itu yang ke depan menurut Abdillah? Kalau melihat perkembangan Samam ya, apa kira-kira yang Saya rasa yang paling menarik itu ya kita lihat perkembangan samanya, terutama ya persoalan makanan, karena itu Makanan, kebutuhan wajib, kebutuhan setiap hari. gitu ya. Yang itu nggak ada habisnya. Semakin meningkat populasi manusia, ya semakin juga berkembang ya, otomatis makanan ini akan mengikut. Jadi nggak ada habisnya itu. Jadi saya rasa termasuk kurma. Saya rasa habisnya yang paling bagus itu persoalan makanan. ya begitu ya? Dan Karena- kurma ini ya, juga betul. praktis Ya, ya, praktis. seperti dibilang Ya. tadi bahwa bisa kemana saja, Ya, bisa dibawa bawa. kemana aja, langsung dimakan gitu. Artinya kalau kita buru-buru Ya, gitu buru-buru. kan, kurma mah cukup mengenyangkan ya, gitu ya. mengenyangkan, praktis untuk dibawa. Praktis untuk dibawa. Dan apa namanya, ini kan manis ya. Ini ada efek samping nggak kira-kira? Saya kita nggak ada efek sampingnya kalau kurma ini ya, karena manisnya alami dan bisa juga dirasakan, dicicipi, tadi dimakan. Saya rasa manisnya alami, nggak ada bahan Cewek-cewek pengawet. super berarti ya manusia lain. Oke, Abdillah, terima kasih banyak atas waktunya Abdillah. Semoga bisnis kurmanya semakin Insyaallah, sukses, amin. semakin besar, Amin. dan semakin membawa Abdillah pada mimpi-mimpinya Insyaallah, dalam hal amin. meningkatkan pendidikan anak muda di Sulbar. Insyaallah. Sukses terus. Terima Insyaallah. kasih banyak.